Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mala dengan NIM 216050032. Pada kali ini saya akan melanjutkan review materi pertemuan pertama mata kuliah mikrokontroler. Di sini pertama kita akan membahas hal-hal mengenai mikrokontroler. Untuk teknik fabrikasi. Teknik fabrikasi terdapat CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, di mana mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada full atau mendekati full statis. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Untuk hal-hal mengenai mikrokontroler, yaitu arsitektur. Arsitektur pertama, von Neumann arsitektur memiliki sebuah databus yang dipergunakan untuk fetch instruksi dan data. Program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Harvard arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Untuk instruksi CISC atau Complete Instruction Set komputer memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi dan menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. IRSC, Reduced Instruction Set komputer, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Memori EPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, yaitu untuk digunakan menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash EPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibanding EPROM. Baterai Backed Up Static RAM, kapasitas yang besar untuk program dan data, yang sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. File programming atau reprogramming, menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program, akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. OTP, One Time Programmable. Mikrokontroler One Time Programmable adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input atau output. Universal Asynchronous Receiver
transmitter adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk dikomunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding asinkron. SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI Serial Communication Interface merupakan Enhanced Word atau Asynchron Serial Port. Selanjutnya 12C Bus Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat yang dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master multislave dengan deteksi tabrakan data. Analog to digital conversion. Fungsi ADC adalah merupakan merubah besaran analog yang biasanya tegangan ke bilangan digital. DA atau Digital to Analog Converter merupakan fungsi DAC yang merubah besaran digital ke besaran analog. Komparator yaitu bekerja seperti AC komparator yang biasa, tetapi sinyal input atau outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi. Interrupt merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Macam-macam interrupts yaitu maskabel interrupts. Dengan maskabel interrupt kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interrupts. Keuntungan maskabel interrupt ini adalah kita dapat mematikan interrupt pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interrupts yang datang akan diabaikan. Vector interrupts. Pada saat terjadi interrupts atau interrupt, handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interrupts yang terjadi. Mikrokontroler populer. Pertama, 8051 atau Intel, yaitu memori untuk program yang bisa dialamati hingga 64 KB. Memori bawah 4K, 8K, atau 16K, tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register, juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. 26805 Motorola yang memiliki arsitektur von Neumann, di mana instruksi data input-output dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang memiliki adalah 5 bit, sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 byte. Mikrokontroler populer. PIC atau microchip
merupakan mikrokontroler RISC yang pertama pada umumnya yang mengakibatkan kesederhanaan rancangan dan hanya memiliki sedikit instruksi atau 33 instruksi untuk 16C5X. 3Z8 atau Zilog yang memiliki arsitektur unik merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, time, DMA, input-output hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SINS atau ASINS, serial channel. Untuk bahasa pemrograman bagi mikrokontroler, yaitu bahasa mesin, terdapat salah satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa Ansible adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler, yang salah satu compiler banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan terdiri dari simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau mendudukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Debugger Resident menjalankan program di mikrokontroler sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia bisa mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler yaitu keluarga 8051. Mikrokontroler merupakan keluarga mikrokontroler MCS51. Di sini terdapat gambar blok diagram 8051. Selanjutnya, fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051. Di antaranya adalah 2 timer atau counter XTAL 1 dan XTAL 2, 4 port paralel input atau output, port 0, port 1, port 2, dan port 3, 5 sumber interrupt control logik, INTO, IN1, TO, T1, dan serial port. Mikrokontroler keluarga 8051 untuk register utama terdapat akumulator. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi. Register R dan B. Register R adalah register yang digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit dalam 1 byte. DPTR, PC, dan SP.
DPTR data pointer adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit dalam 2 byte di dalam keluarga 8031. PC atau program counter adalah alamat 2 byte yang memberitahu 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP atau stack pointer mampu menyimpan 8 bit dalam 1 byte data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Mode pengalamatan atau immediate addressing. Mode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct addressing. Dalam mode pengalamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung di dalam alamat memori lain. Indirect addressing. Mode pengalaman indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Timer. 3 fungsi yaitu menghitung waktu antara 2 kejadian, 2 menghitung jumlah kejadian itu sendiri, 3 membangkitkan baud rate untuk port serial. Baik, hanya itu saja yang bisa saya review untuk kelanjutan materi pertemuan pertama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.